The Revenge Bab 51 Red 21 Plus Penulis Neng. Kiara merasakan perutnya begitu nyeri kala baru saja dia menyelesaikan makan malamnya. Kepalanya juga begitu sakit, tenggorokannya terasa begitu panas. Memejamkan matanya, namun rasa sakit itu kian mendominasi hingga rasa mual menyerangnya. Kiara berusaha bangkit untuk berdiri, namun tiba-tiba saja tubuhnya terasa terbang. Pandangannya mulai kabur. Tangannya berusaha untuk menggapai Andra yang kini masih nyenyak tertidur. Mas Andra? Suara Kiara terbata. Gadis itu masih berusaha untuk tetap sadar. Meski kakinya sulit digerakkan, juga perutnya kian terasa nyeri. Tolong. Kiara memuntahkan sesuatu hingga tubuhnya kian terasa limbung. Mas? Kiara kembali memanggil dengan nada merintih. Tangannya mencoba menggapai apapun sebelum pada akhirnya kesadarannya kian menipis seiring dengan penglihatannya yang kabur dan perlahan menghilang. Sementara itu, di balik selimutnya Andra tersenyum menyeringai. Batinnya tertawa terbahak. Mengingat usahanya kali ini, dia rasa telah berhasil menghabisi nyawa Kiara. Memang akan terasa mudah jika sedang berjauhan dengan para penggawanya. Perlahan, Andra mengintip apa yang Kiara lakukan. Senyum menyeringai terbit dari kedua sudut bibirnya. Memang tidak sia-sia, Andra tetap nekat melakukan rencananya saat ini juga. Andra menyibak selimut yang sedari tadi membungkus tubuhnya, lalu menatap lekat pada tubuh Kiara yang kini sudah tergeletak tak berdaya. Seharusnya tidak harus menunggu 1 jam. Kiara tidak segera ditangani, maka sudah bisa dipastikan Kiara akan segera meregang nyawa. Andra menyunggingkan senyumannya, hatinya begitu terasa bahagia. Lambat dia pun membisikkan kata, "Bagaimana? Rasanya begitu nikmat bukan? Menjemput nyawa dengan cara seperti ini. Kia, aku terlalu baik karena memilih kematianmu dengan cara seperti ini. Cara ini aku rasa tidak terlalu menyakitkan untukmu. Berbeda dengan cara Anet dan anakku waktu itu. Kamu melihatnya sendiri bukan? Waktu Anet mengerang kesakitan kala meregang nyawa." Seketika gigi Andra kembali gemelatuk kala mengingat kembali peristiwa itu. Peristiwa menyakitkan bagi Andra karena sebuah kehilangan, hingga menyebabkan Andra harus membayangkan sendiri bagaimana cara Anet meninggalkannya untuk selamanya. Andra masih melihat jam tangan yang melingkar di tangan sebelah kirinya, menghitung waktu mundur, hanya untuk memastikan bahwa Kiara sungguh sudah tak bernyawa. Andra mengutuki dirinya sendiri. Kenapa juga Andra tidak memilih racun yang paling ampuh saja sekalian, hingga Andra tidak harus menunggu waktu sampai 1 jam ke depan. Atau mungkin jika Kiara tidak beruntung, nyawa Kiara bisa lenyap dalam kurun waktu kurang dari itu. Rasa penasaran mendorong Andra untuk turun dari ranjangnya, berniat berjalan menghampiri Kiara yang masih belum bergerak. Andra sudah menyibak selimutnya hingga tidak lagi menutupi seluruh badannya. Namun, tiba-tiba saja, brak! Andra sempat tercingkat kaget karena suara gebrakan dari pintu yang tiba-tiba. Seorang pria bertubuh tegap juga tinggi tanpa aba-aba datang menghampiri. Sempat menurunkan topinya. Pria tersebut tiba-tiba saja memangku tubuh Kiara yang sudah tidak berdaya. Tanpa berkata-kata, pria tersebut hendak berlari membawa tubuh mungil Kiara. "Tunggu, siapa dirimu?" Dengan rahang yang sudah mengeras, Andra hampir saja meraih lengan pria tersebut. Namun, dengan secepat kilat, pria dengan pakaian serba hitam tersebut segera menepis tangan Andra. Dan tanpa membuang waktu, segera melarikan tubuh Kiara yang entah kemana. Sial! Andra menjabak rambutnya kesal, mengacak kasurnya untuk meluapkan amarah. Jelas Andra tahu pasti jika orang yang sudah membawa tubuh Kiara itu pasti adalah orang yang dipercaya untuk menjaga Kiara. Andra kembali merasa kalah telak. Harusnya tadi Andra segera menusuk perempuan itu dengan pisau
lipat yang kini berada di laci nakas di samping tempat tidurnya. Kenapa Andra bisa jadi selamban ini? Padahal semua ini sudah Andra rencanakan dengan sangat apik dari jauh hari. Sekarang, apa yang harus Andra lakukan jika Kiara bisa diselamatkan? Apa Andra harus kembali merencanakan pelenyapan untuk gadis itu? Kembali berpura-pura bersikap manis di hadapannya? Menghela napas kasar, Andra menjatuhkan tubuhnya di atas ranjang. Kenapa melenyapkan Kiara menjadi hal yang paling sulit untuknya sekarang? Apa sesungguhnya Kiara kini memiliki 9 nyawa? Batin Andra sungguh frustasi. Sementara itu, di sebuah rumah sakit yang tidak terlalu jauh dari hotel tempat Andra berada, beberapa dokter tengah melakukan penanganan pada seorang pasien gawat darurat yang diduga telah keracunan. Melihat dari kondisinya, pasien tersebut dinyatakan kritis. Seluruh tenaga medis dikerahkan untuk segera bisa menyembuhkan sang pasien. Berusaha keras agar pasien berjenis kelamin perempuan itu bisa melewati masa kritisnya. Sementara di luar ruangan, pria berpakaian serba hitam tengah menatapnya dari balik kaca. Matanya terlihat awas dan sangat waspada. Menatap perempuan di dalam sana yang tengah ditangani, para dokter tengah berusaha untuk mengeluarkan racun yang sudah terlanjur menyatu ke dalam tubuh gadis tersebut. Sedikit menurunkan topinya agar tidak ada yang mengenalinya. Pria tersebut terlihat begitu khawatir. Rautnya jelas menunjukkan tidak baik-baik saja. Ting! Satu pesan masuk ke dalam ponselnya. Segera pria tersebut merogohnya dan menilik pesan yang kini sudah dibacanya. Shit! Pria itu mengumpat, melirik tubuh Kiara sebelum akhirnya dia memutuskan untuk berlari meninggalkan tempat tersebut. Pagi menjelang, sinar mentari pagi masuk ke dalam celah gorden rumah sakit, menusuk indera penglihatan seorang pasien perempuan yang masih terpejam. Seolah terganggu, mata tersebut mulai bergerak, lantas perlahan mulai terbuka. Setelah semalaman Kiara mengalami kritis, pada akhirnya Kiara bisa diselamatkan kembali. Dokter berhasil membuat mata Kiara kembali terbuka pada pagi hari yang cerah ini. Dahinya mengernyit kala menatap sesosok makhluk yang kini tengah terduduk dengan kepala menunduk. Sosok dengan pakaian serba hitamnya terlihat begitu lelah. Mas Andra? Kiara begitu mengenali pria tersebut. Namun, kenapa terasa berbeda dari pria yang telah menolongnya waktu dia dilarikan ke rumah sakit? Meski samar, Kiara sempat membuka matanya sejenak, dan setelah itu kesadarannya kembali hilang. Bau kedua pria itu berbeda. Apakah yang menolongku malam itu adalah Mas Andra? Kia? Andra mengangkat kepalanya, lalu segera menghampiri seolah menjadi pria paling peduli. Apakah masih ada yang sakit? Andra bertanya dengan suara pelan, membuat Kiara merasa tersentuh. Andra yang biasanya selalu datar dan dingin, kini bertanya dengan nada serendah itu. Tidak, Kiara menggeleng lemah. Nona! Pintu terbuka lebar, tubuh Andra tercingkat karena kaget. Lagi. Asisten Kim? Kiara mengerutkan keningnya dalam, merasa kaget dengan kedatangan asisten Kim yang tiba-tiba. Apa Anda baik-baik saja? Napas asisten Kim masih memburu, namun tetap memaksakan diri untuk bertanya. Ya, aku baik-baik saja. Kiara mengangguk pelan. Tatapan Kiara mengedar pada beberapa pria berpakaian serba hitam yang berada di belakang asisten Kim, terutama pada pria bertopi yang tepat berada di samping asisten Kim sekarang. Kiara mengerutkan keningnya. Postur tubuh itu, Kiara seperti mengenalinya. Alex, Kiara memanggil dengan pelan, membuat Andra yang berada di samping Kiara mendengus kesal dengan keramaian yang tiba-tiba saja terjadi. Ya, Nona, Alex menyahuti dengan kepala menunduk. Apa semalam? Kiara tidak kuasa melanjutkan kata-katanya, meski semua orang yang berada di sana tengah penasaran juga. Nona, ucapan asisten Kim menginterupsi, hingga membuat Kiara kembali menatap asisten Kim. Asisten Kim, kenapa dengan pipimu? Kiara terbelalak kala melihat pipi asisten Kim terlihat memar seperti bekas tamparan. Asisten Kim begitu gugup kala pertanyaan dari Kiara sulit untuk dijawabnya. Ini